saja. Tidak usah dilihat kita kirimkan uang setiap bulan. Tidak ya. Ini adalah anak saya. Anak kita. Kita dititipkan oleh Allah. Ini anak untuk diasuh dan dirawat, bukan untuk dititipkan di yayasan. Bukan untuk dititipkan. Ayahnya bilang, oke, kalau engkau mau merawat anak ini silahkan kau rawat, tapi dengan berat hati. Aku tidak akan pernah menyentuh, memegang, bahkan memeluk anak itu. Kenapa, Pak? Aku malu. Bagaimana dengan realis bisnisku? Aku punya banyak teman. Aku punya banyak perusahaan. Ketika mereka tahu aku mempunyai anak cacat seperti dia, betapa malunya aku. Bawa dia ke kamar. Dimasukkanlah Aisyah di kamar, teman-teman. Aisyah sangat berbeda dengan ketiga kakaknya yang bernama Hamzah, Alif, dan Zahra. Aisyah setiap hari hanya memandang cermin, hanya menatap wajahnya yang tidak pernah terlihat. Mama, iya nak, Mama antar aku makanan. Iya, sedang apa Aisyah? Mama, Aisyah mau sekolah boleh? Iya nak. Aisyah sekolahnya di mana nih nanti Mama? Nanti Mama tanya Papa ya. Ayahnya pulang kerja. Pak, apa? Aisyah mau sekolah. Ya udah sekolahin. Di mana ya Pak? Gak usah keluar dari rumah. Kalau perlu gurunya panggil ke sini. Aisyah sekolahnya homeschooling. Setiap hari gurunya datang untuk mengajarkan Aisyah. Tapi Aisyah tidak pernah sedih, walaupun diperlakukan berbeda dengan ketiga kakaknya. Aisyah selalu tersenyum. Aisyah ingin menunjukkan kepada ayahnya bahwa Aisyah anak yang hebat, Aisyah anak yang kuat, Aisyah anak yang salihah. Ibu gurunya berkata, Aisyah, tahukah kamu, doa anak yang soleh itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya Bu Guru, iya. Aku mau belajar ngaji Bu Guru. Boleh, yuk kita belajar ngaji. Aisyah hari demi hari hanya di ruangan itu saja. Bahkan dia tidak pernah menyentuh tangan kakak-kakaknya. Lalu Aisyah memberanikan diri berkata pada ibundanya, Mama, ya nak, aku mau lomba tahfiz Quran boleh? Emang mau? Mau? Emang bisa? Bisa? Kok Mama gak tahu? Nak, kamu bisa ngaji? Bisa dong. Aku bisa ngaji. Dan nanti aku mau kasih tahu ayah kalau aku bisa ngaji. Tapi pada saat itu ayahnya mendapatkan surat, namanya surat Father's Day, acara ketiga kakaknya di sekolah. Papi, iya nak, kenapa? Hamzah besok mau menampilkan bakat Hamzah di sekolah. Papi datang ya? Oh, oke, Papi datang. Begitu juga dengan Alif. Pak, ya, aku besok mau tampil. Papa datang kan? Datang. Papa, Zahra. Kenapa Zahra? Aku besok mau tampil loh. Papa datang ya? Iya. Dengan bangganya papanya memakai baju yang bagus, pakai dasi, membawa mobil menuju ke sekolah ketiga saudara Aisyah. Duduk di barisan paling depan di antara wali murid yang lain. Majulah anak pertamanya bernama Alif. Alif naik ke panggung. Aku mau memainkan alat musik piano. Papa, aku mau mainkan piano untuk Papa. Dilantunkannya, didentikannya piano yang begitu indah dan merdu, sehingga penonton semua berdecak kagum melihat penampilan Alif. Tepuk tangan. Naiklah anak yang kedua. Papa, aku mau menampilkan permainan biola. Disayatnya biola dengan penuh kemerduan, membuat para penonton terbawa oleh alunan lagu yang sangat indah.
Papahnya berkata, "Hei ibu-ibu, bapak-bapak, ini anak saya yang nomor 2. Tepuk tangan buat anak saya, tepuk tangan." Datanglah Zahra yang ketiga. Papi dengan pakaian yang indah, menggunakan pakaian baletnya, menari lenggak-lenggok dengan lincahnya. Semua penonton pun begitu terpesona dengan penampilan Zahra yang sangat indah. Tepuk tangan semuanya. Betapa bangganya papahnya berkata, "Kalian anak hebat, kalian anak yang membanggakan papa. Hari ini papa traktir kalian." Tapi apa dengan Zahra? Ketika sampai di rumah, Bunda berkata kepada papa, "Pah, gimana tadi kucing ayam beleduk-beleduk balon? Bagaimana tadi penampilan anak kita?" "Wah, sangat membanggakan, Ma. Seharusnya kamu tadi ikut, Ma." Zahra habis semua tampil dengan sangat bagus, membuat papa kagum dan gembira. Zahra mendengar itu, betapa sakitnya hatinya dan mengeluarkan air matanya. Ya Allah, Zahra ingin bisa melihat papa tersenyum. Zahra ingin melihat papa bangga seperti melihat kakak-kakak yang itu. Tapi bagaimana dengan Zahra? Zahra gak bisa apa-apa. Dipeluklah Zahra oleh bundanya. Zahra anak bunda, tidak boleh berkata itu, nak. Zahra diciptakan oleh Allah untuk bunda rawat. Zahra buktikan kepada papa kalau Zahra pun bisa seperti kakak-kakakmu. Dan malam itu bundanya mengisi lomba tahfiz Quran yang dilaksanakan di sebuah sekolah. Dengan bangga bunda berkata, "Zahra, iya mama, besok Zahra sudah siap?" "Ya, antar dulu." "Zahra, besok Zahra sudah siap mau berangkat ke luar negeri?" "Siap mama." "Maaf ya, mama tidak bisa mengantarkan Zahra ke luar negeri untuk ikut lomba untuk ikut lomba balet, karena mama akan mengantarkan Aisyah pergi tahfiz Quran. Makanya dengerin dulu." Zahra pergi diantarkan papahnya ke luar negeri lomba balet. Tapi Zahra sangat senang karena papahnya yang mengantar. Bagaimana dengan Aisyah? Jangankan Aisyah mau saling sama papahnya, melihat Aisyah saja papahnya tidak mau. "Papa, kenapa? Ini Aisyah mau sama." Udah berangkat sama mama. Sampailah di lokasi. Zahra sangat sedih karena mendengar di sekeliling yang dia duduk adalah anak yang sempurna dengan matanya bisa melihat, yang ditemani oleh ayah dan mamahnya, tapi aku tidak. Ya Allah, aku tidak boleh menunggu, ya Allah. Lalu Zahra dipanggil oleh MC-nya. "Peserta yang terakhir, Aisyah." Aisyah naik dari atas panggung, dia mencari jalan cerah. Terpapah-papah ia menuju ke atas panggung dibantu oleh kedua MC, dan dia berkata, "Kakak MC, ya, aku menyampaikan sesuatu sebelum lomba, boleh? Boleh, nak? Assalamualaikum teman-teman. Nama aku Zahra Firmansyah, umur aku 6 tahun. Aku punya mama yang ada di sana." Padahal mamanya duduk di sana karena dia tidak bisa melihat. "Mama aku ada di sana. Halo mama." Mamanya ada dari sana. "Halo nak." "Zahra, ya?" "Iya."
Tengah dulu. Si Zahra nelpon mamanya. Mama, aku sudah dipanggil sama MC nih. Doain ya. Iya Zahra. Doa mama selalu menyertaimu. Begitu juga dengan Aisyah. Mama, video call sama papa ya. Aisyah mau maju. Aisyah baca doa ini. Surat nak? Oh iya, Aisyah baca surat ini khusus untuk Bapak Aisyah. Gak boleh nangis, nanti lupa loh hafalan. Iya Tata MC. Diambillah kursi. Zahra duduk dengan tenang, melantunkan surat An-Naba ayat 1-40. Begitu indah irama dan begitu bagus mahrozi yang Zahra lantunkan, yang Aisyah lantunkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun sampai 40 ayat. Papa melihat di ruang meeting. Terenyuhlah dia mendengar Aisyah melantunkan surat An-Naba 1-40 yang ia khususkan untuk ayahanda tercinta. Menangislah ayahnya saat itu, menyesali semua perbuatan yang pernah dia lakukan kepada Aisyah. Ya Allah, begitu hinanya aku sebagai seorang ayah, begitu bencinya aku kepada Aisyah. Tetapi beda dengan anak ini. Kenapa dia bisa membanggakan aku walaupun aku tidak pernah membanggakan dan membahagiakannya. Berangkatlah ayah Aisyah membawa mobilnya, ingin ke tempat perlombaan yang dilakukan oleh Aisyah. Tapi qadarullah, di tengah perjalanan mobil ayah Aisyah kecelakaan. Ayah Aisyah terpental dari mobilnya dan mengakibatkan koma di ruang IGD. Bunda mendapat telepon dari dokter yang mengatakan bahwa keadaan ayahnya Aisyah dalam sakratul maut. Aisyah terkejut mendengar berita itu. Mama, kenapa dengan ayah mama? Aisyah tenang nak. Bapaknya kenapa? Tenang. Diajaklah ke dalam rumah sakit. Di dalam ruangan itu hanya ada seorang dokter dan berkata, Ibu istrinya Pak Firmansyah? Betul dok, tolong bantu ya Bu. Kami dari pihak rumah sakit sudah menjalankan dan memeriksa, memberikan yang terbaik untuk Bapak. Sepertinya Bapak tidak bisa dan tidak kuat untuk hidup. Tolong dibantu untuk melapazkan kalimat thayyibah. Datanglah ketiga anaknya, Zahra, Alif, dan Hamzah datang di ruangan itu. Aisyah berkata, Kakak, pimpin ayah, Kak, kasihan. Ayah sudah, napasnya sudah di leher. Apa kata kakak yang pertamanya? Aduh, di sekolah kakak nggak diajarin. Aduh, gimana ini mimpinnya? Cari di YouTube. Apa kata anak yang keduanya, Alif? Nggak ngerti. Zahra pun begitu, nggak paham. Lalu bunda berkata kepada Aisyah, Aisyah anak soleh, Aisyah anak solehah, bantu papa mengucapkan kalimat terakhirnya dalam hidupnya. Mama, aku gak kuat kok.
kanan papamu. Dia raba telinga papahnya. Ya Allah. Hari ini hari terakhir aku menyentuh papaku, dan hari pertama pula aku menyentuh papaku. Ya Allah, jika bisa diganti nyawa papaku dengan nyawa aku, gantilah ya Allah. Aku ingin melihat ayahku selalu tersenyum. Bagaimana ini ya Allah? Aisyah, bisikanlah cepat. Aisyah dengan terbata-bata membantu ayahnya mengucapkan kalimat terakhir dalam hidupnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pada saat itu malaikat Israel mencabut nyawa ayahnya mulai dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Dan Aisyah ikhlas. Ya Allah, aku ikhlaskan papaku kembali kepadamu ya Allah. Lalu teman-teman, di sini kita dapat melihat ibu-ibu semuanya, ketika anak kita berpendidikan sarjana S1-nya bahasa Inggris, S1-nya matematika, jangan terlalu ibu bangga. Banggalah sama anak-anak kita yang selalu mendoakan kita. 5 waktunya tidak pernah lupa, apalagi membaca ayat-ayat kalam Allah. Kalau bukan karena anak yang soleh, kita tidak akan bisa mendapat penerangan cahaya nanti di kubur ya Allah. Anak-anak semuanya, coba kalian pejamkan mata. Bagaimana ibu kalian merawat kalian dari kalian masih di dalam perut kalian, sampai bunda kalian melahirkan kalian, mengajak dan mengajarkan kalian untuk berjalan. Ingatlah nak, berapa jerih payah kalian ya. Sampai sebesar apapun kalian membayarnya, tidak akan pernah terbayar kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Begitu pula dengan ayahmu. Pejamkan matamu nak, lihat wajah ayahmu yang mengeluarkan keringat begitu banyak mencari nafkah buat kalian. Ketika panas seperti ini ayahmu kepanasan, ketika hujan ayahmu kehujanan, ketika dia punya uang pun dibawa pulang ke rumah untuk makan kalian. Jangan sekali-sekali kalian menyakiti kedua orang tua kalian. Kalian menyakiti guru-guru kalian. Ingat, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di telapak kaki ibu. Tepuk tangannya mana? Nah, di maulid